Saya tidak percaya Allahmu besar, saya tidak percaya Allahmu hebat, saya tidak percaya Allahmu luar biasa kalau Allahmu tidak bisa jadi manusia. Pakai utek. Kau nggak bisa bilang dia besar kalau ada sesuatu yang dia tidak bisa buat. Allah, saya bisa jadi manusia. Tapi dia jadi manusia bukan karena ingin iseng. Lalu kita tanya Allah, kenapa kau jadi manusia? Nggak ada kerjaan, tahu iseng. Why God become man? Kenapa Allah menjadi manusia? Because there is no other way. Sama-sama bilang sama saya, nggak ada jalan lain. Agama tidak bisa menyelamatkan. Nabi tidak bisa menyelamatkan. Buku suci tidak bisa menyelamatkan. Dia memberi aturan, dia memberi peringatan. Tapi bukan berarti kalau saya pegang Alkitab otomatis saya selamat. Bahkan perbuatan baik tidak bisa menyelamatkan. Setuju? Makanya sebagian agama berkata, walaupun kita sudah berbuat baik, tapi nanti sampai di sorga ada timbangan. Bayangkan buat sebagian kita, di dunia lihat timbangan aja trauma. Iya kan? Kita kalau masuk hotel kadang-kadang ada timbangan, kita tendang. Masuk lu ke bawah lemari. Di rumahnya gue udah simpen, di sini lagi tuh ada lagi tuh barang. Jadi selalu bisa bayangan gitu. Kita udah sampai sorga nih. Kita, ada timbangan. Kalau kita orang Indonesia Timur bilang, binatang itu ada lagi. Kita udah sampai sorga. Orang merayakan kemuliaan di sorga, kita masih ada timbangan. Lagi antri di depan timbangan, tiba-tiba nama kita dipanggil, Gilbert. Ya Tuhan, timbang. Berdiri kita di timbangan. Ada malaikat yang jagain. Kalau berat sebelah kanan, berat perbuatan baik, bursa transfer, Romano bilang, here we go, masuk surga. Ada? Tapi belum. Kalau berat kiri, mate maho, habis lu. Walaupun lu masih tua gereja, walaupun majelis gereja, walaupun nyumbang gereja, dapat ika, masuk, dibakar, dipanggang, diputer di neraka. Jadi kita sebelum timbangan udah begini-begini nih, supaya berat kanan. Kenapa Yesus harus mati? Kematian Yesus bukan memalukan buat iman Kristen. Kita tidak menyembunyikan kematian Kristus, kita tidak menyebutnya sebagai Jumat duka. Kita tidak menyebutnya sebagai Jumat air mata. Kita tidak menyebutnya sebagai Jumat kesedihan, tapi kita menyebutnya Jumat agung. Buat kita kematian Yesus agung. Karena dia mati untuk menggantikan posisi kita. Dia mati bukan tanda kekalahannya, tapi dia mati lambang kemenangannya. Tetapi karena dia adalah Allah, hari yang ketiga dia buktikan bahwa maut tidak bisa menahannya. Dia bangkit dari kematian, dia kalahkan maut. Dia buktikan Yesus hidup kekal sampai selama-lamanya. Yang setuju katakan amin. Kematian Yesus bukan sesuatu yang kita sembunyikan. Itu sebabnya kalau orang mempertanyakan kenapa Tuhan mati, saya menyebutnya otak koplak dan somplak, saudara-saudara. Karena there is no other way. Pakai akal sehat sedikit, Allah perlu mengosongkan diri menjadi sama dengan manusia. Dan kalau dia menjadi sama dengan manusia, otomatis dia harus mati. Sebab kalau dia menyelesaikan tugasnya, tiba-tiba dia langsung naik.
Dia bukan juru selamat, tapi dia Power Rangers. Tapi karena dia telah mengosongkan diri menjadi sama dengan manusia, otomatis dia harus mati. Tapi karena dia pada dasarnya adalah Allah itu sendiri, maut hanya bisa menahannya 3 hari. Pada hari yang ketiga dia bangkit dari kematian, membuktikan maut tidak punya kuasa. Dia harus kembali ke tempat dari mana dia ada, sorga, rumah Bapa yang kekal. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan.